Teman-teman, sejak zaman Nederland Indies atau zaman kolonial Hindia Belanda hingga kini, menurut saya di wilayah Kabupaten Sumedang ini ada 3 proyek raksasa yang mengubah banyak sekali sendi-sendi kehidupan masyarakat di Kabupaten bekas Kerajaan Sumedang Larang ini. Apa saja? Mari kita simak. Yang pertama adalah mega proyek Jalan Dendels. Kita tahu, Jalan Pos Anyer Panarukan adalah proyek raksasa di masa Gubernur Jenderal Hindia Belanda Herman Willem Dendels. Fase yang paling populer dari proyek itu adalah fase jalur Bandung, Sumedang, Cirebon yang melahirkan banyak cerita, baik yang berupa fakta maupun mitos. Sudah banyak tayangan video maupun buku dan kajian ilmiah yang membahas tentang itu. Yang pasti, setelah jalur Cadas Pangeran itu terbuka, maka sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat Kabupaten Sumedang pun berubah. Tetapi di sisi yang lain, kita tahu dalam sejarah, banyak sekali polemik terungkap. Mulai dari tentang siapa yang bersalaman dengan Pangeran Cornel yang dalam satu versi sejarah bermuara pada persaingan politik antara elit-elit di kerajaan Belanda, hingga seperti apa dan bagaimana masyarakat dan rakyat jelata harus menanggung penderitaan dalam proyek tersebut. Dan hingga saat ini, kisah, peristiwa, serta polemik tentang Jalan Pos Anyer Panarukan itu masih saja ramai dibahas. Yang kedua adalah proyek raksasa Bendungan Jati Gede. Dharma Raja wujud Dharma, Cimanuk wates lemah Caina, situ Raja Ayah Sagara, Bendung Jati Gede Katelana. Proyek ini digagas sejak zaman Presiden Soekarno. Mulai dirintis pembangunannya di zaman Presiden Soeharto dan baru berhasil diwujudkan pada saat Indonesia dipimpin oleh Presiden yang ketujuh, yaitu Presiden Joko Widodo. Meski belum sepenuhnya selesai, bendungan itu diresmikan pada bulan Agustus 2015. Artinya butuh waktu sekitar 50 tahun lebih sejak digagas hingga bendungan seluas ribuan hektar itu terwujud. Sudah banyak pula tayangan-tayangan video tentang Bendungan Jati Gede ini, terutama tentang kisah-kisah penderitaan rakyat Kabupaten Sumedang yang harus kehilangan lembur atau tanah kelahirannya, termasuk situs-situs sejarah penting yang harus tenggelam menjadi dasar bendungan. Gede Sagara mawa bagja jeung Cimata. Keuntungan dari fungsi bendungan itu sendiri, suka atau tidak, lebih banyak dirasakan oleh masyarakat di daerah lain. Satu-satunya keuntungan yang mungkin masih bisa dipetik secara umum adalah aset pariwisata. Sumedang pun berubah dari landscape pertanian menjadi landscape pariwisata. Bahkan iklim pun berubah. Sumedang yang asalnya sejuk mulai memanas. Dengan begitu, otomatis sosial, ekonomi, budaya, dan perilaku masyarakat Sumedang pun pelan tapi pasti berubah. Apakah akan lebih makmur atau sebaliknya? Wallahu a'lam bishawab. Waktu yang akan membuktikan. Dan kita tahu hingga saat ini persoalan-persoalan tentang ganti rugi masyarakat yang terdampak pembangunan proyek bendungan itu belum sepenuhnya selesai. Dan yang ketiga adalah proyek tol Cisumdawu. Sepengetahuan saya, wacana proyek tol ini mulai mengemuka pada zaman Bupati Hamisbah. Dalam sebuah acara sekitar awal tahun 2003, menjelang akhir masa jabatannya, Bupati Misbah sempat mengemukakan wacana pembangunan tol Cileunyi Cimalaka atau tol Cici. Baru kemudian terjadi perubahan DED atau Detail Engineering Design, sehingga rencana ruas jalan yang akan dibangun pun menjadi lebih panjang, menyambungkan jalur tol Cileunyi, Sumedang hingga Dawuan di Kabupaten Majalengka.
atau kita kenal saat ini sebagai Tol Cisumdawu. Para ahli dan akademisi tentu sudah memprediksi bagaimana dan seperti apa perubahan-perubahan yang terjadi secara sosial, budaya, dan ekonomi bagi masyarakat Kabupaten Sumedang setelah jalan tol itu terwujud dan mulai difungsikan. Namun, jauh sebelumnya, sejak zaman kolonial, para tetua di Sumedang yang dikenal visioner pernah berujar, "Karep bakal aya jalan lebat panjang mulah Sumedang." Yang artinya di masa depan akan ada sebuah jalan lurus dan panjang yang akan membelah kawasan kota Sumedang. Teman-teman, jika kita runut waktunya, sejak perencanaan dimulai hingga saat ini, proyek tol itu belum juga terwujud. Pemerintah menargetkan bulan Desember 2021 nanti, tol Cisumdawu itu bisa difungsikan. Jika tidak molor lagi, artinya butuh waktu lebih kurang 18 tahun sejak perencanaan. Waktu yang memang begitu lama bagi sebuah proyek pembangunan jalan tol dibanding proyek-proyek tol lain di Pulau Jawa ini. Wajar jika kemudian saat meninjau proyek itu di akhir September 2021 lalu, Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Pak Luhut Panjaitan setengah bercanda di hadapan wartawan berujar bahwa proyek tol Cisumdawu itu adalah proyek mangkrak. Nah teman-teman, dari ketiga mega proyek tadi, saya melihat hal yang sama, yakni selalu saja banyak masalah dan polemik yang menyertainya. Memang dalam setiap proyek dimanapun itu, masalah selalu saja ada. Tetapi di Sumedang, masalah itu seolah-olah lebih besar dan dirasakan lain. Entah kenapa, wallahu alam bisawab. Dalam tayangan ini saya tak bermaksud mendramatisirnya. Seperti apa dan bagaimana, silahkan saja teman-teman, khususnya orang Sumedang, merenungkannya. Atau Coba kita bertanya pada rumput yang bergoyang. demikianlah. Salam. Medal insun madangan, ampun input taji malelang, cisitu robah ayah sagara, gula lahir gulanya angan.